إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang Jumat yang insyaallah senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang senantiasa alhamdulillah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Di antara rahmatnya, dengan izin Allah, sampai saat ini kita masih ditetapkan di atas Islam. Bahkan insya Allah kita ditetapkan di atas kekuatan iman, sehingga kita alhamdulillah masih menjaga ketaatan kita kepada Allah dengan penuh semangat. Dan tentunya itulah yang perlu kita jaga, sekaligus khatib berwasiat untuk agar semuanya senantiasa terus meningkatkan keimanan, kecintaan, ketaatannya, serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya dengan itu kita pasti bahagia mutlak di dunia dan di akhirat. Innal muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi yang bertakwa akan ada kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, di tengah hari-hari yang indah ini, bahkan keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, sejatinya bertambah rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memilihkan untuk kita agama yang hak, agama Islam, agama yang menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Aslim taslam, begitu kata Nabi dalam Sahih Bukhari kepada Raja Heraklius, masuklah kau ke dalam Islam, kau pasti selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian di dalam Islam ini, di sanalah ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah hanya dilimpahkan kepada orang-orang yang mau memeluk agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah tertinggi tentunya, subhanallah, jaminan kita masuk surga. Jaminan kita masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan ada yang masuk surga illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang muslim. Maka yang ada di hadapan saya, dan insya Allah kita semuanya kita akan menjadi ahlul jannah insya Allah, penduduk surga Allah Subhanahu, dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Di antara buktinya, rahmat Allah yang menjamin untuk kita masuk surga adalah dihadirkannya ke tengah kita bulan Ramadan. Allahu Akbar. Bulan yang di dalamnya terdapat hadiah-hadiah Allah yang sangat sempurna untuk kita hambanya yang betul-betul bisa menyempurnakan apa yang Allah inginkan di bulan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungan rahmatnya menginginkan kita keluar dari bulan ini dalam keadaan bersih dari dosa. Bersih dan bersih dari dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita keluar dari bulan ini dengan pahala yang tidak terhingga dahsyatnya. Allahu Akbar. Satu saja cerita tentang Ramadan, malam Lailatul Qadar, berapa takaran pahalanya? Sementara itu adalah sunnah. Bagaimana dengan ibadah yang lain? Puasa yang sudah 30 hari, yang akan 30 hari atau 29 atau 30 hari yang kita lakukan, tidak ada yang tahu takaran pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyamul Lail, membaca Al-Quran, berbagi, Masya Allah, di bulan Ramadan, i'tikaf, itulah yang Allah inginkan. Kita pulang membawa oleh-oleh yang dahsyat, oleh-oleh yaitu beratnya timbangan amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingin kita keluar dari Ramadan dalam keadaan tinggi derajat di sisi Allah. Ya, begitu Allah kabarkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia tertinggi, itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Itu di dunia. Di akhirat, subhanallah, dengan rahmat Allah, Allah hadirkan Ramadan, yaitu agar kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat. Allahu Akbar. Pertolongan Allah. Siapa di antara kita yang pulang zero dari dosa? Mungkin sedikit. Siapa di antara kita yang pulang tidak membawa dosa sama sekali? Mungkin sedikit. Yang terkadang bisa menghantarkan kita kepada azab Allah. Maka alhamdulillah, insya Allah di hari kiamat ada yang akan teriak, ia memberikan syafaat kepada kita. Di antaranya kata Nabi, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa akan bercerita, puasa akan berkata, ya Rabb, ya Allah, mana'tu tu'ama wa syaraba wa syahwah. Aku larang dulu dia dalam 1 bulan, yaitu makanan, minuman dan syahwatnya, untuk dia umbarkan, fasyafi'ni fih, maka berikanlah syafaatku kepadanya. Begitu juga Al-Quran yang kita baca akan teriak, ya Rabb, mana'tuhun nauma bil-lail. Aku larang dia banyak tidur di waktu malam, sibuk dengan membacaku. Fasyafi'ni fih, berikanlah syafaatku kepadanya. Fayusyafi'an, maka dua-duanya memberikan syafaat. Allahu Akbar. Ma'asyarul muslimin, Allah menghadirkan Ramadan untuk agar kita keluar melesat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembebasan dari api neraka. Subhanallah. Man shoma yauman fi sabilillah. Siapa yang puasa sehari saja, 1 hari saja. Kita sudah puasa 20 dan ini hari ke-21. Siapa yang puasa sehari saja di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun. 1 hari dijauhkan wajah kita dari api neraka 70 tahun. Tinggal dihitung saja. Oleh karena itu khususnya di bulan Ramadan, Nabi mengabarkan bahwasanya setiap malam di malam Ramadan ada hamba-hambanya yang dibebaskan rombongan-rombongan dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam. Selesai. Kalau Anda syafaat sudah dapatkan, kalau Anda sudah dibebaskan dari api neraka, kemana lagi akan Anda pergi kalau bukan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala
Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga ada pintu yang sangat mulia, khusus, namanya pintu Rayyan. Siapa yang akan memasuki pintu tersebut? La yadkhuluhu illa as-sha'im. La yadkhuluhu illa as-sha'imuna yaumal qiyamah. Tidak ada yang bisa masuk ke pintu itu kecuali yang puasa di hari kiamat. Fa yuqalu ayna as-sha'imun. Maka dipanggil ayna as-sha'imun. Mana orang-orang yang puasa? Mana orang puasa? Maka masuklah orang-orang yang berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Fa idza daqalu ughliq. Dan kalau sudah masuk semua orang-orang yang berpuasa akan ditutup rapat. Tidak akan ada yang bisa masuk melalui pintu itu kecuali yang puasa. Kemudian kata Nabi, wa idza dakhalu syarib wa idza syaribu lam yatma' ba'dahu abadan. Dan kalau mereka sudah masuk, mereka akan minum, dan kalau sudah minum tidak akan haus selama-lamanya. Allahu akbar. Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasul, seorang sahabat bertanya, tunjukkan aku amalan yang memudahkan aku masuk ke surga. Qala alaika bisiyam. Hendaknya engkau banyak berpuasa. La misla lahu, tidak ada tandingnya. Ma'asyarul muslimin, Allahu akbar. Alhamdulillah. Semoga keutamaan itu yaitu bisa kita dapatkan dengan sempurna, sehingga Allahu akbar, ada pengumuman indah. Apa katanya? Nabi mengatakan, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, bahagia ketika berbuka. Nanti baik berbuka di sore hari, siapa yang sedih? Tidak ada. Semuanya bersuka cita, senyum melihat buka yang akan kita santap beberapa menit dan detik lagi. Dan lebih bahagia lagi nanti, yaitu di dunia ketika Idul Fitri. Masya Allah. Dan wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah taala an yaj'alana minal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang menang dan gemilang mendapatkan keutamaan yang dahsyat, dan semoga Allah menerima amal saleh kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu li sa'il muslimin wa sallam min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa hussukum ala ta'atillah fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Betapa besar, betapa agung, betapa hebat rahmat Allah dan hadiah-hadiah yang Allah sediakan untuk hambanya di bulan ini. Oleh karena itu, orang-orang yang tahu bagaimana gagahnya Ramadan, Allahu akbar. Mu'alla bin Fadl, Al-Imam Mu'alla bin Fadl, beliau berkata, dulu kanu yad'una Allah azza wa jalla 6 ashhurin qabla Ramadan an yuballighahum Ramadan. Dulu para ulama, orang-orang soleh terdahulu sudah berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar disampaikan ke bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, sampaikan kami Allah, panjangkan umur kami ke bulan Ramadan. Karena begitu dahsyat. Karena mereka tahu begitu dahsyatnya Ramadan. Oleh karena itu ketika mereka masuk Ramadan, Allahu akbar, sebagian mereka ada yang menutup, yaitu warung-warung mereka, tempat bisnis mereka. Ya. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kalau sudah masuk Ramadan, beliau menghentikan semua kegiatan kecuali bersama Al-Quran, menyempurnakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Subhanallah, 11 bulan ya sibuk dengan urusan-urusan yang lain. 1 bulan mereka fokuskan untuk menggapai keagungan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin, barangkali kita tidak seperti mereka.
yang begitu gagah dan gigih bagaimana mendulang keutamaan Ramadan. Namun insya Allah belum terlambat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Al-ibratu bi kamali nihayat la bi naqsil bidayat. Masih ada 9 hari ke depan. Hari ini 10 dengan hari ini. Maka kata beliau ada sebuah kaidah, al-ibratu yang dilirik dan dilihat oleh Allah, kamalun nihayat, bagaimana akhir yang sempurna. La bi nuqsanil bidayat, bukan dan tidak dilihat oleh Allah bagaimana kurangnya di awal. Maksudnya apa? Maksudnya kita diarahkan untuk husnul khatimah. Mungkin di awal kita banyak kekurangan, masih banyak kesibukan, masih banyak perkara-perkara yang terkadang mengotori Ramadan kita. Malasnya, tidak semangatnya terkadang ada, maksiatnya juga campur ada di bulan Ramadan. Ya sudahlah. Bagaimana lagi? Sudah terjadi. Maka kekurangan yang ada di awal-awal Ramadan jangan membuat kita putus asa, karena al-ibratu bi kamalin nihayat, yang dilihat bagaimana di akhir yang sempurna. Kesempurnaan di akhir, itulah yang dikenal dengan husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung ujungnya. Maka belum terlambat. Bahkan semuanya tahu, gagahnya Ramadan ada di ujungnya, dahsyatnya Ramadan ada di ujungnya. Ya, oleh karena itu sudah kita jelaskan tadi malam bagaimana Rasulullah SAW beliau bersungguh-sungguh di penghujungnya, tidak seperti di sebelumnya. Bahkan beliau kencangkan ikat pinggangnya, dia kuatkan, dia kerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan dia tinggalkan istrinya untuk bersahaja. Bahkan beliau tinggalkan rumahnya, bersahaja di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ya tidak perlu kita membicarakan orang lain, ya, atau sibuk dengan urusan orang lain. Maka ya hendaknya kita sempurnakan untuk diri kita, dan kita ajak orang-orang yang bisa kita ajak dari keluarga kita, dari anak tolan kita, tetangga kita, untuk menyempurnakan di penghujung Ramadan, sehingga kita bisa mendapat kemenangan yang gemilang. Oleh karena itu, kaum muslimin, bersyukurlah kepada Allah adanya kita secara khusus di tempat i'tikaf ini. Maka sempurnakanlah, terus dan sempurnakan, lebih sempurnakan lagi ibadah-ibadah yang merupakan kekhususan, baik ibadah-ibadah di bulan ini, di akhir penghujung ini, baik ibadah yang sifatnya umum, sholat 5 waktu, berzikir dan seterusnya. Begitu juga ibadah yang sifatnya khusus, puasa, sempurnakan puasa kita. Ya, sempurnakan puasa kita. Bukan sekedar meninggalkan makanan, minuman atau syahwat. Tinggalkan yang haram-haram agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, sempurnakan bacaan Al-Qur'an kita. Subhanallah, siang dan malam, khususnya di malam hari, sibukkan dengan Al-Qur'an. Justru kita ke sini yaitu untuk betul-betul memfokuskan diri dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Banyak berzikir kepada Allah, banyak istighfar, muhasabah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang-ulang karena kita merasa banyak dosa. Maka kita datang ke sini atau di penghujung Ramadan, yaitu menyempurnakan pengampunan dosa dengan kita meminta ampun. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian ma'asyiral muslimin, na'am, salat malam sempurnakan. Alhamdulillah. Sebagian masjid sudah kosong terkadang. Di sebagian masjid di tengah masyarakatnya sudah kosong. Bahkan ketika ada pun salat tarawih yang terkadang sebatas budaya saja. Subhanallah, tanpa khusyuk, tanpa tumaknina. Alhamdulillah, kita bisa salat tarawih di sini ya, dengan nikmat. Masya Allah, sempurnakan. Man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan, apalagi bertepatan dengan Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa yang telah lalu. Siapa yang salat bersama imam sampai imam selesai, walaupun kita hanya salat sampai jam 10, jam 11, maka kata Nabi, dicatat dia seperti salat semalam suntuk. Kalau dia dari awal sampai akhir, yaitu istiqomah, tegak bersama imam. Kemudian berbagi dan berbagi, masih ada waktu, subhanallah, untuk berbagi dan berbagi. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas, Rasulullah adalah sosok yang paling derma,
sosok yang paling derma. Wa kana ajwaduhu fi Ramadan. Lebih derma lagi kalau masuk bulan Ramadan. Dia seperti angin yang berhembus. Subhanallah, man fattara sa'iman. Siapa yang memberikan buka kepada orang yang sedang saum, kana lahu mithlu ajrihi. Dia akan mendapatkan pahala orang yang buka tersebut min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a, tanpa sedikit pun mengurangi pahala dia. Ayo, aji mumpung, saya ingin tanya kepada semuanya. Apakah Anda jamin Anda bisa ketemu Ramadan yang akan datang? Apakah Anda bisa memastikan Anda bisa ketemu Ramadan yang akan datang? Hasya wa kalla. Tidak ada yang bisa memastikan. Barangkali ini Ramadan terakhir kita. La ilaha illallah. Semoga penghujung Ramadan yang indah dan semoga penghujung hayat yang indah. Hafizakumullah jami'an. Semoga Allah berikan kita kekuatan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan semoga Allah terima amal saleh kita dari awal Ramadan sampai di penghujungnya, diberikan kesabaran untuk terus istiqamah, menguatkan diri, semakin mendapati finishnya semakin gagah, bukan semakin yaitu kita lalai. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انا نسالك رضاك والجنه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم اصلح ولاة أمورنا. اللهم اصلح ولاة أمورنا وأمراءنا وحكامنا إصلاحا تاما واجعلهم هداة مهتدين. اللهم وفقهم لكل ما تحبه وترضاه. اللهم حبب إليهم الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلهم من أقام دينك وتوحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في بلادنا. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في بلادنا. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في بلادنا وفي جميع بلدان المسلمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.